Halo semuanya, selamat datang di X-Sagap Channel. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apa yang terjadi setelah kita meninggal? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Ataukah kita hanya menghilang begitu saja? Pertanyaan ini sudah jadi misteri sejak dulu kala. Banyak budaya dan agama mencoba menjawabnya dengan berbagai cara. Di cerita pendek karya Andy Weir, The Egg, kita menemukan sebuah teori menarik tentang misteri ini. Cerita ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang kehidupan dan kematian. Teori ini, yang akan saya sebut The Egg Theory, mengatakan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah perjalanan ke tahap kehidupan yang baru. Setiap kali kita meninggal, kita dilahirkan kembali sebagai orang lain, di waktu dan tempat yang berbeda. Ceritanya dimulai dengan seorang pria yang, setelah meninggal dalam kecelakaan mobil, menemukan dirinya berada di kehampaan yang misterius. Dia merasa terasing dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia bingung, linglung, dan tidak tahu di mana dia berada atau apa yang sedang terjadi. Semua yang dia tahu adalah bahwa dia tidak lagi hidup di dunia yang dia kenal. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan sebuah entitas yang mengaku sebagai Tuhan. Entitas ini memiliki aura yang menenangkan dan penuh kebijaksanaan. Entitas ini dengan sabar menjelaskan tentang hakikat realitas dan tempat pria itu di dalamnya. Dia belajar bahwa setiap kehidupan yang dia jalani adalah bagian dari proses pembelajaran yang lebih besar, dan bahwa setiap orang yang dia temui adalah refleksi dari dirinya sendiri. Ceritanya tidak membahas detail tentang kehidupan atau kematian pria itu. Tidak ada latar belakang yang diberikan, tidak ada cerita panjang tentang siapa dia atau apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Hanya ada keheningan yang menyelimuti kisahnya. Hanya disebutkan bahwa dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat, tanpa peringatan, meninggalkan kekacauan dan kesedihan di belakangnya. Ketiba-tibaan ini menekankan universalitas kematian. Itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, terlepas dari siapa mereka atau apa yang telah mereka lakukan. Kematian tidak memilih, tidak memandang status atau latar belakang. Kematian pria itu terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Satu detik dia ada di sini, dan detik berikutnya dia sudah tiada. Kehidupan bisa berubah dalam sekejap mata. Suatu saat dia sedang mengemudi, tenggelam dalam pikirannya, dan saat berikutnya semuanya menjadi gelap. Pikiran-pikiran yang memenuhi kepalanya tiba-tiba terhenti, digantikan oleh kekosongan yang mendalam. Transisi tiba-tiba dari hidup ke mati ini adalah sesuatu yang kita semua takuti, namun itu adalah bagian tak terelakkan dari pengalaman manusia. Kita semua tahu bahwa suatu hari kita juga akan menghadapi momen itu, meskipun kita tidak tahu kapan atau bagaimana. Ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang kerapuhan hidup. Saat pria itu membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di ruang kosong yang luas. Dia tidak ingat telah meninggal, dan dia tidak mengerti di mana dia berada. Perasaan bingung dan linglung ini bisa dimaklumi. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami sesuatu yang sama sekali di luar kerangka acuan normalnya. Bayangkan bangun suatu hari dan menemukan dirimu berada di tempat yang sama sekali asing, tanpa ingatan bagaimana kamu sampai di sana. Pertemuan pria itu dengan entitas itu menakjubkan sekaligus meresahkan. Entitas itu, yang mengidentifikasi dirinya sebagai Tuhan, tidak sesuai dengan gambaran tradisional tentang Tuhan. Sebaliknya, ia adalah makhluk dengan kesadaran murni yang berada di luar batasan ruang dan waktu. Kamu mengalami kecelakaan, kata entitas itu, suaranya seperti dengungan lembut. Kamu meninggal. Pria itu terkejut. Awalnya dia tidak percaya, tetapi entitas itu dengan tenang menjelaskan bahwa kematian bukanlah akhir. Itu hanyalah transisi ke bentuk keberadaan yang berbeda. Bagian 5, siklus keberadaan. Entitas itu mengungkapkan bahwa kesadaran pria itu akan terlahir kembali ke dalam kehidupan baru. Ini bukan kejadian satu kali, ini adalah siklus yang berkelanjutan. Setiap kehidupan manusia, masa lalu, sekarang, dan masa depan, adalah bagian dari siklus ini. Kamu akan menjalani setiap kehidupan manusia yang pernah ada dan akan pernah ada, jelas entitas itu. Kamu akan mengalami suka dan duka, kemenangan dan kegagalan dari setiap orang yang pernah hidup di bumi ini. Bagian 6, gema diri kita sendiri. Konsep mengalami setiap kehidupan manusia sungguh menakjubkan.
Bayangkan, setiap orang yang kita temui, setiap interaksi yang kita lakukan, adalah bagian dari jaringan besar pengalaman manusia. Artinya, kita bukan hanya individu, kita adalah fragmen yang saling berhubungan dari satu kesadaran yang luas. Setiap tindakan kebaikan, setiap momen penderitaan, setiap tawa, dan setiap air mata, setiap kehidupan yang dijalani, dan setiap kehidupan yang hilang, semuanya terjalin dalam kain pengalaman kolektif kita. Kehidupan ini adalah sebuah simfoni dari berbagai nada dan irama, adalah bagian dari pengalaman kolektif kita. Kita semua memainkan peran dalam cerita besar ini, di mana setiap orang memiliki bagian yang penting. Pikirkan tentang orang-orang yang kamu temui setiap hari, barista yang membuatkan kopimu, dengan senyum ramahnya, sopir bus yang mengantarmu ke tempat kerja, yang mungkin telah melalui banyak hal dalam hidupnya, orang asing yang kamu lewati di jalan. Menurut teori ini, kita semua terhubung lebih dalam dari yang kita sadari. Kamu akan mengalami kehidupan melalui mata mereka di beberapa titik dalam perjalananmu. Setiap perspektif adalah bagian dari mozaik besar yang membentuk kemanusiaan kita. Bagian 7. Alam semesta di dalam. Entitas itu lebih lanjut menjelaskan bahwa alam semesta itu sendiri seperti telur, dan manusia adalah makhluk yang sedang berkembang di dalamnya. Setiap kehidupan yang dijalani berkontribusi pada pertumbuhan dan evolusi makhluk ini, yang pada akhirnya mengarah pada keadaan pemahaman ilahi. Gambaran alam semesta sebagai telur ini sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa penciptaan adalah proses yang berkelanjutan, dan kita semua adalah bagian aktif di dalamnya. Setiap kehidupan, tidak peduli seberapa kecil bentuknya, memainkan peran dalam skema besar ini. Bagian 8. Simfoni Jiwa. Bayangkan sebuah orkestra simfoni, dengan setiap instrumen memainkan bagiannya yang unik. Beberapa instrumen keras dan berani, sementara yang lain lembut dan halus. Tetapi bersama-sama, mereka menciptakan keseluruhan yang indah dan harmonis. Beginilah cara The Egg Theory menggambarkan manusia. Setiap kehidupan individu, dengan pengalaman dan perspektifnya yang unik, berkontribusi pada kekayaan dan kompleksitas pengalaman manusia. Kita semua saling berhubungan, dan kehidupan kita terjalin dengan cara yang mungkin tidak pernah kita pahami sepenuhnya. Bagian 9. Esensi empati. Cerita ini menyoroti pentingnya empati dan pengertian. Dengan mengalami kehidupan dari berbagai perspektif, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam terhadap kondisi manusia. Kita belajar untuk melihat dunia melalui mata orang lain, dan untuk memahami kegembiraan, kesedihan, dan motivasi mereka. Empati yang baru ditemukan ini memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam, menumbuhkan kasih sayang dan kebaikan. Ini mengajarkan kita untuk melihat melampaui perspektif kita sendiri yang terbatas dan untuk merangkul keterhubungan semua hal. Bagian 10. Perjalanan pemahaman. Perjalanan pria itu dalam The Egg adalah metafora untuk evolusi spiritual kita sendiri. Saat kita menjalani hidup, mengalami pasang surutnya, kita terus belajar dan berkembang. Setiap interaksi, setiap tantangan, dan setiap kemenangan membentuk kita menjadi siapa diri kita seharusnya. Perjalanan pemahaman ini tidak selalu mudah. Akan ada saat-saat keraguan, kebingungan, dan bahkan keputusasaan. Tetapi melalui tantangan-tantangan inilah kita mengembangkan kapasitas kita untuk empati, kasih sayang, dan cinta. Bagian 11. Menjadi utuh. Tujuan akhirnya, menurut The Egg Theory, adalah untuk mencapai keadaan pemahaman dan kasih sayang yang sempurna. Setelah kita menjalani setiap kehidupan manusia dan merasakan seluruh spektrum emosi yang ada, kita melampaui identitas individu kita dan bersatu dengan kesadaran ilahi. Tahap akhir evolusi ini melangkah kembalinya persatuan. Kita menjadi utuh, lengkap, dan menyatu dengan alam semesta. Kita mencapai keadaan pemahaman yang sempurna, di mana tidak ada lagi pemisahan antara diri kita dan orang lain. Terima kasih telah menonton. Semoga teori The Egg ini memberikan perspektif baru dan menarik tentang eksistensi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kita semua adalah bagian dari satu perjalanan yang lebih besar.